Ada yang unik di salah satu desa di Iran. Kalau biasanya rumah-rumah di desa terbuat dari batu, semen dan pasir, tidak dengan rumah-rumah yang ada di desa Kandofan. Seluruh rumah di desa ini berada di dalam batu raksasa. Ya, batu-batu ini dipahat dan dijadikan rumah oleh penduduk setempat dan disebut-sebut layaknya negeri dongeng karena bentuk bangunannya yang khas dan berbeda dengan rumah pada umumnya. Seluruh bangunan di desa ini berbentuk seperti kerucut, layaknya rumah yang ada di negeri dongeng. Usut punya usut, bebatuan ini berasal dari letusan gunung vulkanik Sahand yang terjadi ratusan tahun lalu. Secara alami, aliran lahar itu membentuk batuan yang kemudian dimanfaatkan masyarakat Kandofan untuk dibanguni rumah tinggal. Kemudian, pada abad ke-13, barulah bebatuan ini diukir oleh penduduk setempat. Seluruhnya dijadikan rumah sebagai tempat berteduh dan berlindung dari bahaya. Sejak saat itu, seluruh keturunan mereka tinggal di sana hingga saat ini. Bagian-bagian dalam batu dibuat kosong dan meluas, tetapi bagian luarnya tetap keras, layaknya batu biasanya. Namun jangan khawatir, karena bebatuan ini sangat mudah untuk dibentuk. Dengan keahlian yang mereka miliki, mereka juga membuat insulasi sederhana yang cukup untuk membuat rumah menjadi sejuk saat musim panas. Tetapi, rumah tetap hangat ketika musim dingin tiba. Sehingga, rumah-rumah di desa Kandofan merupakan rumah paling hemat energi di dunia. Penduduk desa Kandofan mengukir rumah mereka menggunakan palu, pahat, dan bahan lainnya. Pertama, mereka akan memilih lokasi yang cocok, di mana wilayah bekas abu vulkanik yang lunak dan formasi batuan yang dapat dilubangi tanpa khawatir akan runtuh. Lalu, mereka akan memahat rumah-rumah goa yang dikerjakan dalam waktu yang cukup lama untuk menciptakan bentuk dan ukuran yang diinginkan. Biasanya, mereka akan memulai dengan menggali lubang kecil di permukaan batu dan memperluas lubang tersebut. Karena itu, diperlukannya keterampilan dan kesabaran hingga proses pembangunan rumah tersebut selesai lengkap dengan pintu dan jendelanya. Jika ditelusuri dari sejarahnya, penduduk Kandofan berasal dari berbagai etnis. Beberapa di antaranya adalah Turki, Armenia, Azerbaijan, Kaukasus, dan Persia. Namun, ada yang berbeda dari desa ini sekarang. Kalau dulu rumah-rumah full hanya berada di dalam batu, kini tidak. Kini penduduk Kandofan juga menambah ornamen rumahnya dengan kayu dan kaca. Bisa dibilang, mereka sudah mulai mengikuti gaya modern yang berkembang. Bukan hanya itu saja, meski terlihat kuno, ternyata rumah-rumah di Kandofan juga telah dilengkapi dengan listrik, televisi, serta barang-barang modern lainnya. Uniknya, penduduk setempat tetap menggunakan keledai sebagai sarana transportasi. Keledai-keledai ini juga dijadikan sarana utama untuk membawa barang, mulai dari beras hingga barang lainnya. Keledai ini pun dirawat dan diberi makan dengan baik oleh penduduk Kandofan agar tetap sehat. Untuk bertahan hidup, penduduk setempat memanfaatkan sektor pertanian dan peternakan sebagai mata pencaharian mereka. Dengan menanam berbagai jenis tanaman seperti gandum, kedelai, sayuran, serta buah-buahan di lahan yang tersedia, mereka juga memelihara hewan seperti domba atau sapi. Karena itu pertanian dan peternakan mereka menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat desa Kandofan. Penduduk desa Kandofan juga sebagian besar menggantungkan hidup mereka dari berternak lebah dengan mencari dan mengumpulkan madu. Selain itu, mereka juga memiliki tradisi seni serta kerajinan tangan yang khas dan biasanya dijual kepada wisatawan sebagai tambahan mata pencaharian lain selain pertanian dan peternakan. Mereka memproduksi hasil tenunan, anyaman, dan kerajinan yang terbuat dari keramik. Kerajinan tangan dibuat oleh kaum perempuan Kandofan itu dibuat dengan motif tradisional yang unik dan mencerminkan alam sekitar yang menjadi warisan budaya mereka. Salah satunya adalah karpet dan jajim atau kilim bermotif persegi, kain bordir, dan kerajinan tangan lainnya. Pengrajin perempuan desa Kandofan terkenal sebagai penyulam yang cekatan. Mereka terkenal memiliki gaya sulaman yang khas dan berbeda dari kaum perempuan lainnya di Iran. Di antara jenis sulaman yang paling terkenal adalah pateh, yang biasanya berasal dari provinsi Kerman, Termeh,
yang umumnya diproduksi terutama di provinsi Esfahan dan Yazd, dan sermeh yang populer di Esfahan, Kazan, dan Yazd. Termeh adalah kain berharga yang ditenun dengan benang sutra dan wol yang sangat halus. Tenun termeh memang merupakan kerajinan tekstil indah Iran yang banyak dijual sebagai buah tangan. Selain itu, mereka juga sering membuat galamkari atau kalamkari, sebuah seni lukis kain sutra atau katun dengan corak yang indah. Selain itu, karpet Persia atau permadani Persia merupakan oleh-oleh khas Iran yang paling terkenal dan dikenal luas hingga di seluruh dunia. Karya seni asli tenunan tangan ini diproduksi oleh penenun karpet yang sangat terampil di berbagai belahan negara Iran, termasuk Khandofan. Karpet Persia juga memiliki berbagai ukuran dan gaya, yang menawarkan berbagai pilihan bagi wisatawan yang ingin membelinya untuk digunakan di rumah atau untuk keperluan dekoratif saja. Meskipun berada di wilayah terpencil, desa ini menyediakan pendidikan formal seperti pada tradisi lisan dalam menyampaikan pengetahuan dalam bentuk cerita rakyat, nyanyian, dan dongeng. Meskipun Khandofan terdapat pengaruh dari dunia luar melalui pariwisata dan modernisasi, namun masyarakat Khandofan tetap menjaga nilai-nilai budaya dan tradisi mereka dengan sangat baik. Gunung Sahand sebagai lokasi utama rumah-rumah sarang lebah di desa Khandofan ini dikelilingi sebagai keindahan alam luar biasa, yang kini hanya sebagian dari keindahannya di masa lalu. Beberapa orang bahkan percaya, dulunya Gunung Sahand memiliki keindahan sekelas Taman Firdaus. Kini, keindahan Gunung Sahand terletak di mata air alaminya yang dipercaya mampu menyembuhkan segala jenis penyakit. Secara tradisional, air dari gunung ini sering digunakan untuk menghancurkan batu ginjal. Selain airnya, tanaman yang tumbuh di sekitarnya pun dipercaya memiliki sifat menyembuhkan dan meningkatkan vitalitas. Dalam budaya masyarakat Khandofan, kedudukan dan kekuasaan terbesar berada di tangan kaum laki-laki. Hal ini tentu menyebabkan kaum laki-laki memiliki otoritas untuk memimpin seluruh anggota keluarganya, baik laki-laki maupun perempuan. Setiap pendapat dan arah tindakan anggota keluarga adalah salah satu contoh dari hal yang diatur oleh pemimpin laki-laki. Kaum perempuan bisa dapat memperoleh kewenangan apabila mereka telah melahirkan anak laki-laki atau sudah melewati usia produktif. Meski begitu, dalam pengambilan keputusan tidak dapat dilakukan secara langsung. Pernikahan merupakan hal yang sangat penting di kalangan masyarakat Khandofan. Kaum perempuan sudah dianggap sebagai perempuan dewasa ketika mereka sudah terikat dalam pernikahan. Mereka juga sudah dianggap berhasil membangun hubungan sosial dan rumah tangganya sendiri. Meski begitu, masih banyak dari mereka menganggap masa-masa pengantin baru sebagai waktu yang terburuk, terutama saat pasangannya harus mengikuti wajib militer. Mereka pun akan dibebankan oleh tanggung jawab atas rumahnya sendiri, serta mengurus seluruh pekerjaan rumah tangga yang berat. Mereka juga harus selalu taat dan tidak boleh terlalu menonjolkan diri di lingkungan. Sementara itu, perempuan yang belum menikah harus menanggung konsekuensi berupa ancaman dari lingkungan atau kecaman dari lingkungan. Meski narasi atau opini negatif mengenai perempuan dan laki-laki yang tidak menikah mulai mengalami perubahan seiring berjalannya waktu, karena adanya perubahan pola pikir tentang pernikahan yang dipengaruhi oleh kehidupan perkotaan, pendidikan, dan gerakan-gerakan politik. Untuk makanan tradisional, masyarakat Khandofan memiliki kebiasaan yang sama dengan masyarakat Iran lainnya. Makanan khas mereka adalah dizi atau dalam bahasa setempat disebut abgost yang berarti kaldu daging. Makanan lezat ini juga sering dihidangkan ketika ada wisatawan yang berkunjung ke desa mereka. Makanan ini terbuat dari daging sapi atau domba yang dilengkapi dengan buncis, kacang putih, tomat, dan berbagai bumbu yang memiliki aroma kuat atau menyengat. Makanan ini dulu sering disajikan kepada para anggota kerajaan dan menjadi makanan khas bagi masyarakat yang melakukan pengembaraan karena makanan ini cepat saji dan tentunya bergizi karena dibuat dari olahan daging ternak yang mereka pelihara sendiri.